apa? Asik. Seru. Terus apa lagi? Asik. Tidak Tidak membuat ngantuk. tidak pernah ngantuk. Tidak pernah dimarahi. Tidak. Oh, halus sekali. Bedanya selama 2 jam pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, anak-anakku yang Bapak cintai ya, selalu banggakan. Hari ini kita akan belajar bersama kembali ya di pertemuan dengan materi yang berbeda dengan materi sebelumnya. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anakku berada pada situasi yang bahagia, ya, semangat dan tentunya selalu sehat ya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Baik, sebelum pembelajaran kembali, mohon Pak M ya, Farhan pimpin doa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Doa dapat akhiri. Terima kasih ya kalian yang sudah memberi doa. Mudah-mudahan doa kita bersama bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Nanti pada saat Bapak mengecek kehadiran, Bapak minta nanti pada saat dipanggil satu orang sampaikan kata-kata motivasi. Ya. Boleh satu kata, boleh lebih. Ya. Tentunya ini supaya menambah motivasi bagi Anda terkait dengan persiapan belajar hari ini. Ya. Sambil Bapak sebutkan, misalkan contoh ya, Aldo, hadir, kata motivasinya apa? Oke, siap ya. Aldo, hadir. Lakukan apa yang membuat bahagia. Oke, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Oke, siap. Alia. Oh iya. Kita doakan mudah-mudahan Alia yang hari ini bersalin cepat sembuh kembali ya. Amin. Anjani. Hadir, jadilah diri sendiri. Oke, siap. Jadilah diri sendiri. Semangat ya. Ardi Yarham. Hadir. Tetaplah bernapas. Ini jangan takut oleh kegagalan. Ya, oke, siap. Karena kegagalan awal dari luar biasa. Selamat penting ya. Dea, jangan pernah menyerah. Ya, oke, luar biasa ya. Dede, sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Bapak, jadilah. Oke, siap. Sri, ya. Ini yang hadir berarti ada 32 orang, yang tidak hadir 4 orang. Semoga yang sakit kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kemudian yang ini juga mudah-mudahan keperluannya itu bisa langsung diatasi. Baik, kalau Bapak mendengar dari semangat kalian, semuanya semangat ya. Tidak ada yang loyok, tidak ada jawaban yang galau ya. Siap, kita lanjutkan. Materi hari ini yaitu terkait dengan keseimbangan pasar. Tapi sebelumnya Bapak sampaikan terlebih dahulu kira-kira kesempatan kelas pada pembelajaran ini apa? Oke, jangan makan di kelas. Ada yang mau makan sekarang? Oke, jangan tidur di kelas. 2. Jangan
Jangan apa? Main HP di kelas. Oke, kalau belum diperintahkan oleh Bapak ya. Oke, siap. Keempat, masuk tepat waktu. Alhamdulillah tadi ya sudah masuk semua. Apalagi? Ada nggak yang saling menghargai? Perlu nggak? Saling menghargai pada saat siswa yang lain sedang menggunakan ide atau berbicara. Cukup. Terima kasih untuk kesepakatannya. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan keseimbangan pasar. Ya. Adapun tujuannya setelah nanti mempelajari ini diharapkan ya Anda dapat mendeskripsikan pengertian keseimbangan pasar dengan benar. Yang kedua, nanti bisa diharapkan Anda mampu mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan peran dan fungsi harga keseimbangan. Kemudian yang keempat bisa menerapkan numerasi dan literasi di dalam menghitung dan menentukan keseimbangan pasar dengan 3 pendekatan. Baik, pembelajaran pada hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning, terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasinya itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Yang Bapak akan gunakan tentunya di sini 2 minimal, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Ya, nanti akan ada hasil gitu ya. Yang kedua terintegrasi dengan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Salah satu contohnya yaitu berdoa. Ya, itu merupakan kompetensi sosial. Yang kedua nanti ada kemandirian. Yang ketiga nanti ada berelasi. Yang keempat bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Itu contoh kompetensi sosial emosional. Kemudian terintegrasi juga dengan TPACK, technological, pedagogical, ya, action, kemudian content dan knowledge. Nanti mudah-mudahan semuanya itu akan tergabung. Salah satunya Bapak akan menggunakan teknologi, di mana nanti pada saat proses pembelajaran ini nanti pembelajaran akan dimulai dengan Bapak terlebih dahulu menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik. Yang kedua, menyampaikan stimulus terkait dengan rangsangan bagaimana melihat keadaan pasar dalam bentuk video. Yang ketiga, nanti akan Bapak jelaskan secara garis besar materinya. Kemudian nanti Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok tersebut akan mendiskusikan terkait dengan masalah yang akan kita bahas. Dan nanti dari diskusi kelompok tersebut, setiap kelompok akan menghasilkan masing-masing satu produk yang tentunya itu akan dipresentasikan. Kemudian penilaian, selama proses pembelajaran Bapak akan melakukan penilaian, baik penilaian diri, penilaian sumatif, penilaian formatif terkait dengan proses penilaian unjuk kerja kalian pada saat proses pembelajaran, gitu ya. Dan di akhir nanti ada penilaian sumatif di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran ini sudah tercapai. Bapak akan berikan soal yang mana tentunya terkait dengan berbagai asesmen tersebut Bapak menggunakan teknologikal tadi ya. TPACK itu berbasis teknologi yang nanti ada beberapa aplikasi yang akan Bapak gunakan. Bisa dengan menggunakan Google Form, nanti akan Bapak share ya terkait dengan Google Form-nya. Yang kedua dengan berbasis quizzes ya untuk sumatifnya. Itu barangkali bisa dipahami terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk selanjutnya dengan keseimbangan pasar, barangkali Anda semuanya pernah enggak ke pasar? Baik, Bapak tanya nih, apakah kalian pernah melakukan pembelian dan penjualan di pasar? Pernah menjual, pernah? Oh tidak, tapi membeli sering. Itu namanya konsum. Nah, pada saat di pasar kira-kira ada nggak negosiasi harga? Kira-kira Anda ingin harga yang mahal? Nah, biasanya pembeliannya harganya pengen murah, barangnya pengen banyak. Itulah yang namanya pembeli dan berkualitas. Seperti itu kan? Oke, siap. Nah, pada saat negosiasi ada nggak kesepakatan pasar?
Artinya harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli oleh Anda. Ada, gitu ya. Yang namanya di pasar paling tidak ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang mana penjual menawarkan barangnya, pembeli meminta, ya. Sehingga ada transaksi jual beli. Pada saat ada adu tawar menawar antara pembeli dan penjual akan mendapatkan kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga itulah yang akan kita bahas hari ini, ya. Baik. Sebagai stimulus, Bapak akan menampilkan proses tawar-menawar yang ada di pasar. Ikan segar, masih fresh. Ayo dibeli, mumpung masih hangat-hangat ini. Ya Bu, silakan Bu. Mau belikan apa Bu? Ini ikan apa Bang? Itu ikan baronang Bu, masih segar baru diangkat dari laut Bu. Buktinya masih basah tuh, soalnya belum pakai anduk. Yang namanya ikan mah emang berenang Bang. Kalau kumpulan mama baru udah bergosip. Cai si Ibu ngejawabnya. Kalau ini ikan apa Bang? Nah, kalau ini ikan tongkol Bu. Awas jangan sampai kebalik ya Bu, jadinya ntar bisa salah persepsi berabe kan Bu. Kalau ini ikan apa Bang? Itu cumi-cumi Bu, bukan ikan. Mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf. Dia tadi nanya-nanya mulu, mau beli kagak nih? Kagak Bang, cuma nanya-nanya doang biar nih. Ya mau beli lah, dikira saya nggak sanggup apa belikan. Bukan gitu sih Bu, cuma ikannya berapaan Bang? Itu sekilo 20.000 Bu, dijamin masih segar, pakai banget. Mahal amat Bang, 15.000 deh, 2 kilo ya. Buset Bu, itu nawar apa malah? Nggak dapet Bu, kagak balik modal Bu sayangnya. Ya enak Bang, biar langganan Bang. Ya udah deh, 20.000 ya, 3 kilo. Enggak Bu, kalau langganannya kayak Ibu mah bisa langsung bangkrut sayangnya Bu. Ya udah deh, saya kurangin deh 45.000 sekilo ya. Itu udah seret banget untung buat saya. Nonyeko, no afgan, no sadis. Oh ya tampak Bang, jualan tuh nggak boleh pelit, kita kagak laku loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu loh Bu, di bawah ambang batas normal. Ya Bang juga, jualnya masa lo tau harga pasar? Lo kan bisa mau beli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis buat beli ikan doang, terus ntar saya gorengnya pakai apa coba? Mikir Bang, mikir. Lah, kok? Kenapa malah gue yang salah? Ntar kalau saya kehabisan duit, saya mulanya gimana coba? Belum ongkos buat angkot, mana yang bocor suka ngetem lama. Terus kalau saya haus, nggak ada duit buat beli minum. Terus kalau saya dehidrasi, apa mau tanggung jawab? Apalagi nanti di jalan ada. Iya nih. Makasih Bang. Halo Pak, ini baru selesai beli ikan Pak. Iya Pak, nanti Mama beliin selanjutnya yang harga 15.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang dari mulai itu nggak bagus Pak kualitasnya. Tidak aja Mama beli ikan harganya paling mahal loh Pak. Ada nggak pembeli yang seperti itu? Banyak. Ikan saja 45 kilo dianggap mahal, tapi beli sedang sakit harganya 500.000. Ya, harga ikannya ditawar sampai pelit-pelit amat sih. Ternyata biasanya ibu-ibunya mama nih, ya pasar bogi calon mama kan gitu ya. Biasa menawar itu kan di ambang batas harga di bawah normal. Nah itu ya kadang-kadang seperti itu ya. Nah, baik, dari tadi tampilan video, apa yang coba Anda amati dari sana? Yang pertama ada kegiatan apa di sana antara penjual dan pembeli? Ada transaksi jual beli, ada negosiasi antara permintaan dan penawaran. Setelah itu ada nggak kesepakatan? Naik turunnya itu berarti ada kesepakatan harga. Nah, harga kesepakatan yang sudah disepakati oleh pembeli atau penjual itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Setelah kita lihat dari tampilan video tadi, tentunya secara sederhana yang namanya harga keseimbangan atau menurut bahasa Cikaduma yang kita apa itu? Bahasa Cikaduma price equilibrium ya. Jadi bahasa Cikaduma price equilibrium atau harga keseimbangan itu merupakan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tentunya tadi kan, walaupun rada rame negosiasinya ya, dan sebagainya, malah disalahkan penjual, kok disalahkan harganya. Itu tetap ada kesepakatan terkait dengan kesepakatan antara penjual dan
pembeli. Ya. Oleh karena itu harga keseimbangan ini akibat adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Oke, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa proses terjadinya harga keseimbangan itu akibat adanya tawar menawar atau adanya permintaan dan penawaran antara kedua belah pihak. Ya. Dan ini tentunya interaksi tawar menawar itu normal. Artinya normal itu tidak ada tekanan dari siapapun, ya, tidak ada keterpaksaan. Seperti tadi kan, si penjual walaupun ada akhirnya, tetapi akhirnya jadi kan, itu tidak merugikan satu pihak. Jadi memang penawaran yang dilakukan atau permintaan yang dilakukan itu tidak di bawah batas normal. Artinya wajar-wajar saja. Pada saat terjadi perubahan-perubahan faktor yang lain, maka keseimbangan pun akan bergeser. Contoh, misalkan dulu Bapak pernah menjelaskan bahwa akibat biaya produksi yang besar itu akan mempengaruhi terhadap keseimbangan. Dengan demikian, bahan baku dan sebagainya yang merupakan biaya produksi meningkat, itu akan berdampak pada jumlah barang yang ditawarkan. Pada saat jumlah barang yang ditawarkannya sedikit, otomatis sebagai penjual akan meningkatkan harga. Dan sebagai pembeli, mau tidak mau kita harus bisa mengikuti perubahan harga tadi. Dan ini akan berdampak. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan di dalam menghitung harga keseimbangan. Bapak sudah membuat modul dan sudah di-share ke grup, ya. Tentunya Anda boleh lihat dari modul yang Bapak buat, halaman 25 di sana ada, ya. Terkait dengan keseimbangan pasar, silakan buka HP-nya. Walaupun tadi ada kesepakatan bahwa kita tidak boleh buka HP, tetapi pada saat Bapak perintahkan silakan untuk bisa dibuka, ya. Lihat di modul halaman 25, di sana ada harga keseimbangan yang tentunya ini untuk menentukan bagaimana kita menentukan atau menghitung harga keseimbangan. Ada 3 pendekatan yang digunakan di dalam proses menghitung harga keseimbangan. Yang pertama ada pendekatan tabel. Oke, kita bahas dulu berdasarkan pendekatan tabel. Tersebut ditunjukkan yaitu ada kolom P, price, kemudian kolom ID, ada kolom IS. Baik. Pada saat harga English kita diawali dari harga berapa? 1.000. Betul? Pada saat harga barang itu 1.000, jumlah barang yang diminta, oke, yang ditawarkan harga naik menjadi 2.000. Barang yang diminta turun, yang ditawarkan. Baik, di sini terkait dengan pendekatan tabel, proses untuk menghitung harga atau melihat harga keseimbangan yaitu pada kolom jumlah barang yang diminta atau ID dan pada kolom IS atau yang ditawarkan, lihat apabila jumlah yang diminta dan yang ditawarkan sama, maka itu terjadi titik keseimbangan. Sehingga kalau kita lihat dari tabel ini, ada nggak yang sama? Nomor atau jumlah berapa? 3.000. Pada saat harga 3.000 dengan jumlah ID dan IS yaitu 3. Baik, berarti di sini terjadi keseimbangan pasar pada tingkat harga 3.000 dan jumlah 3. Baik, yang kedua yaitu pendekatan kurva. Nah, berdasarkan pendekatan kurva, karena harga keseimbangan itu akan terjadi pada saat perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Oke, kalau kita gambarkan dari tabel ini, ya, kita tinggal masukkan ke dalam kurva. Kita lihat ya, ini kurva permintaan dulu, karena ada 2 kurva yang harus kita buat. Pada saat harga barang 1.000, berapa jumlah barang yang diminta? 10. Oke, 5. Pada saat harga 2.000, jumlah barang yang diminta naik atau turun? Pada saat harga 3.000, kita masukkan berapa jumlah barang yang diminta? 30. Harga naik, yang kita semakin 20. Pada saat harga 5.000, jumlah barang yang diminta 10.
ini berupa permintaannya. Dari datanya kita tarik. Awas, ingat minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan bahwa kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, ini kurva permintaan. Selanjutnya kurva penawaran. Dari data ini kita gambarkan. Pada saat harga 1000, jumlah barang yang ditawarkan dan seterusnya sampai harga 5. Pada saat harga 1000, jumlah barang yang ditawarkan. Oke, ya dari sini. Harga 2000 naik 20. Kemudian naik lagi 3000, jumlah barang yang ditawarkan naik jadi 30. Kemudian pada saat harga 4000 40. Oke, ini ya. Pada saat harga 5000 50. Nah, kita tinggal tarik. Berbeda dengan kurva permintaan, kurva penawar itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran itu akan terjadi yang namanya harga keseimbangan atau keseimbangan pasar. Maka di titik inilah terjadi equilibrium price. Ya. Di titik berapa? Pada saat harga 3000, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan 30. Sama enggak dengan target? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga berdasarkan pendekatan matematis. Berdasarkan pendekatan matematis bahwa keseimbangan pasar itu akan terjadi pada saat ID sama dengan IS atau IS sama dengan ID. Boleh ya? Atau PS sama dengan PD atau PD sama dengan PS. Tidak ada idenya. Tidak ada belum. Terkait dengan persamaan matematis di sini, tentunya kita harus menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya, kita hanya membutuhkan dua data, yaitu P1 dan P2. Boleh dari mana saja. Anda yang ini dengan yang ini boleh, yang ini dengan yang ini boleh. Yang mana saja? Yang penting ada dua data. Bapak coba yang 1000 dan 2000. Jumlah yang ditanya berapa? 50. Oke. Langkah berikutnya bagaimana? Oke, min 1000 karena ya kemarin sudah dibahas sama dengan 10 kemudian T1 dikali Q2 disimpan di atas 40.000. Yang ini 100.000 dikurangi 50. Oke. Maka kita ingin mengetahui idenya itu adalah 10 P min 60 dibagi. Ya, oke, maka idenya itu adalah 10 dibagi salib negatif 1000. Negatif 0,01 P. Sama saja dengan 1/100 kan? Ya. Kenapa negatif? Karena positif dibagi negatif. Oke, negatif 60 dibagi negatif 100. Negatif dibagi negatif. Positif. Oke, idenya sudah. Kemudian yang kedua, fungsi penawaran. Sama untuk fungsi penawaran pun juga kita menghitungnya dengan cara yang sama, tetapi datanya coba lihat. Kalau tadi datanya yang I, sekarang untuk penawaran datanya yang I. Oke, P dan IS itu pada saat harga 1000 jumlah yang ditawarkan 10. Pada saat harga 2000 20. Oke, sama ya. Pada saat fungsi permintaan dan penawaran sudah diketahui, maka kita tinggal tentukan keseimbangan pasar. Ya, tentunya keseimbangan pasar itu rumusnya adalah ID sama dengan IS atau IS sama dengan ID. ID-nya apa? Negatif 0,01 P ditambah 60. IS-nya adalah 0,01 P. Ada enggak variabel yang sama? Ada enggak yang tidak punya variabel? Ada. Oke,
gabungkan yang punya variabel dengan variabel, yang tidak dengan yang tidak. Ya, berarti 60 sama dengan, karena kita pindah kan 0,01 P, ini karena pindah luas berarti tambah 0,01 P. Berarti 60 itu adalah 0,02 P. Maka P-nya adalah 60 kan, 60 dibagi 0,02, hasilnya adalah 3. Oke, betul nggak ini harga keseimbangannya 3.000? Berdasarkan pendekatan matematis. Oke, kalau sudah diketahui P keseimbangannya, ini tinggal substitusi. Boleh ke salah satu fungsi, boleh karena ide, boleh ke IDS. Mau kemana? Ide atau IDS? Oke, masukkan ke ide. Ide itu adalah negatif 0,01 P ditambah 60. Betul kan? Negatif 0,01, karena P keseimbangannya sudah diketahui yaitu 3.000, maka ini dikali 3.000. Masukkan keseimbangannya. Ditambah 60. Berarti negatif 30 ditambah 6 sama dengan 30. Betul kan idenya 30? Betul. Kita coba karena IDS, misalkan ini IDS-nya itu adalah 0,01 P, maka P-nya kita ganti dikali 3.000 ya, maka P-nya berapa? 3 sama. Ini dah supaya fresh lagi, semangat lagi, berdiri dulu semua. Oke, sebelum kita kegiatan sedikit, kita berhitung dulu. Ya, kita berhitung dulu. Nanti proses berhitungnya ini akan Bapak jadikan kelompok. Berhitungnya 1 sampai dengan 4. Nanti pada saat Anda menghitung kebagian nomor 1 berarti itu kelompok 1. Oke, lagi ini. 2. Oke, berarti nanti yang 1 bergabung dengan 1, yang 2 bergabung dengan 2, 3 bergabung dengan 3, dan 4 bergabung dengan 4. Ingat ya, masing-masing ya. Nanti kita tentukan kelompoknya. Bapak sebelumnya ya, ini nanti kelompok 1, kelompok 2, yang itu kelompok 3, kelompok 4 di sini ya. Siap, tapi sebelum berpindah ke masing-masing kelompok, coba kita dulu supaya bareng-bareng. Siap dulu. Di luar ya. Di luar. Coba di luar. Enggak apa-apa berdiri dari belakang. Siap. Oke, siap ya. Kita mulai, ikuti gerakan yang ada di depan. Kita dancing penguin. 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nanti pada saat diskusi kelompok tinggal berbalik saja ya. Ya, oke, siap. Bapak akan membagikan lembar kerja untuk nanti kita diskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2 tinggal berbalik saja ya. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Perhatikan terlebih dahulu.
sebelum Anda berdiskusi kelompok untuk perintahnya ya. Di sini siapkan kertas bergaris, cukuplah di buku catatan Anda untuk menyelesaikan masalah di kasus ini. Yang kedua, bacalah masalah tersebut dengan teliti. Ada masalah di sana, baca. Kemudian diskusikan dengan kelompok Anda dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian nanti di akhir proses diskusi ada produk yang harus dihasilkan. Ya. Kelompok pertama ini menghasilkan produk numerasi dalam menghitung dengan pendekatan matematis terkait dengan keseimbangan pasar. Kelompok kedua di sini nanti akan menghasilkan produk berupa pemodelan dalam bentuk tabel. Berarti tabel yang mana? Pendekatan tabel. Di sini ada tabel yang kosong yang harus Anda isi, ya, yang harus Anda lengkapi. Gitu. Jadi nanti silahkan Anda buatkan. Dan kelompok 3 ini menghasilkan produk berupa gambar pemodelan kurva. Dan kelompok 4 berarti ini ada kesimpulan dari analisis dari 3 pendekatan tadi produknya ya. Baik, bisa dipahami? Nah, ini nanti untuk produk ya. Nanti yang kelompok 1 ini nanti menghitung di kertas mereka ini. Yang ini juga 4. Baik, ya. Mana? Karena kurva harus minimal ada pembeda. Bapak kasih 2 sebetulnya ya. Dibuka aja. Mana yang kelompok 1? Oke, kalau kurang nanti bisa pinjam. Ada yang belum? Anda harus sama-sama bertanggung jawab. Karena ini tugas kelompok. Silakan dalam pengambilan keputusan. Ini KSE ya. Dalam pengambilan keputusan silakan Anda berdiskusi untuk memperoleh kesimpulan ini ya. Silakan dikerjakan. Nah, di dalam pengerjaan ini tentunya Bapak juga akan melakukan penilaian berupa unjuk kerja. Nanti Bapak akan menilai tentang keaktifan dalam proses diskusi kelompok ya. Oke, silakan untuk dikerjakan dan baca teliti terlebih dahulu soal atau petunjuk yang ada di atas. Ya, tinggal dibuat bisa nanti untuk yang produknya ada juga ya. Ya, pakai itu. Coba ya. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 2 coba lihat bentuknya apa? Membuat atau melakukan tabel ya. Tabelnya benar. Oke. Nah, dari ini ya. Nanti ini juga harus diketahui pada tingkat berapa berdasarkan tabel ya. Ketika nanti terjadi pada saat ya. Di bawah. Oke, siap dilanjutkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 membuat kurva ya. Coba lihat kurvanya. Ada petunjuknya nih. Tabelnya. Oke. Nanti setelah digambarkan kurva, Anda coba nanti di bawahnya beri keterangan ya. Keseimbangan pasar terjadi pada saat harga berapa dan jumlah berapa. Oke, siap. Selamat bekerja. Ini sama analisis ya. Analisis juga Anda nanti dari 3 pendekatan tersebut di bawah kasih kesimpulan. Keseimbangan pasar terjadi pada saat harga berapa dan jumlah berapa. Oke, selamat bekerja. Nanti proses diskusinya silahkan karena tanggung jawab Anda. Bisa Anda yang bisa berarti membimbing dengan yang lain ya, supaya proses pengerjaannya bisa lebih cepat.
Kita berarti kurva permintaannya ya warna biru itu ya. Nah, itu juga bisa jadi nanti kita yang biru ya. Nah, kalau mau dispilkan boleh, tapi itu juga nggak apa-apa lah. Cepat ini pakai yang ini kurvanya aja. Yang spilnya ini. Jadi kalau sudah selesai ya, hasil pekerjaan Anda tempelkan ya. Nah, terkait dengan presentasi nanti supaya adil ya, Bapak akan menggunakan aplikasi ya, Well of Name. Ya. Kelompok 2 keduanya ya. Justika sama Justika ya, keluarganya ya. Sama Sri. Oke, siap. Sudah semua? Ditempelkan. Tadi diskusi kelompoknya sudah luar biasa, capek ya? Masing-masing kelompok berdiri. Kita coba ice breaking ini terlebih dahulu supaya kita Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lukul-lukul, tangan digulung. Bulan melihat, dipandang bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara diri. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. siap ya. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan ya, tapi Bapak menggunakan well of name ya, file well of name. Untuk siapa yang terlebih dahulu menampilkan, artinya ada pengundian supaya adil ya, tidak harus kelompok satu aja dulu. Siap, ini Bapak hanya wakil dari kelompoknya, yaitu ada Sri, ada Hansa, ada Fitri, dan ada Yustika. Kita coba yang pertama tampil siapa dulu? Oke, siap? Mulai ya. Oke, nanti nih Bapak hilangkan
kanan untuk yang seringnya karena sudah diundi ya. Sekarang tiga kelompok lagi. Ini nanti yang bagian kedua siapa? Oke, Bapak klik. Set. Oke, kelompok Fitri. Nanti yang kedua tampil. Selanjutnya nanti yang tampil tinggal 2 orang nih, 2 kelompok. Oke, mantap ya. Berarti nanti yang kita yang ke oke siap. Ingat tadi kelompok siapa dulu? Silakan. Dan yang kelompok lainnya boleh untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok Sri ya, atau kelompok yang membahas tentang analisis. Ya, silakan. Nah, terkait dengan presentasi di sini, Bapak juga akan melakukan penilaian unjuk kerja ya, terkait dengan proses yang Anda presentasikan. Silakan dimulai. Cara untuk menentukan harga keseimbangan pasar ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan tabel. Menentukan harga keseimbangan dengan tabel dapat dilakukan dengan membuat tabel yang berisi pertama, harga diisi dengan daftar harga atau B, jumlah barang yang diminta diisi dengan jumlah unit yang diminta atau ID, dan jumlah barang yang ditawarkan diisi dengan jumlah unit yang ditawar atau IS. Selanjutnya yang kedua ada kurva. Menentukan harga keseimbangan dengan menggunakan kurva dapat dilakukan dengan menjadikan P atau harga dan Q atau jumlah sebagai kurva. Perpotongan antara permintaan atau D dan penawaran atau S disebut sebagai titik atau harga keseimbangan. Selanjutnya yang ketiga, matematis. Pendekatan matematis dilakukan Kesimpulan dari yang diterangkan oleh Sri tersebut adalah bahwa berdasarkan 3 pendekatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut menghasilkan jawaban yang sama, yaitu keseimbangan pasar terjadi pada harga tersebut dan jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan pada jumlah barang tersebut. Nah, jadi itu adalah analisis keseimbangan pasar. Begitu saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau menanyakan. Silakan. Oke, Hansat ya. Perkenalkan, nama saya Hansa dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, manakah yang lebih mudah untuk diterapkan titik keseimbangan? Jadi manakah yang lebih mudah untuk menetapkan titik keseimbangan? Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Hansa. Jadi jawabannya bergantung data yang ada. Misalkan apabila data yang ada di tabel lengkap dan jumlah ID dan IS ada yang sama, maka penempatan tabel lebih mudah karena hanya melihat jumlah ID dan IS yang sama. Tetapi apabila diketahui unsur permintaan atau penawaran, maka pendekatan matematis yang lebih mudah dan jika berdasarkan kurva permintaan dan penawaran yang disajikan itu lebih mudah menggunakan pendekatan kurva karena hanya melihat titik potong kurva permintaan dan penawaran. Oke, cukup. Beri aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kelompok kami dan yang
Jadi, titik keseimbangan pasar terjadi pada saat I sama dengan 80.000 dan harga 10.000. Baik, apakah kami akan membuka sesi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan katanya. Oke. Sri ya, yang akan bertanya boleh. Ya. Izin bertanya, bagaimana jika di dalam paket tersebut tidak tercantum harga? Oke, pertanyaannya Bapak tegaskan. Berarti di sana kan harganya 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000 dan 15.000. Bagaimana kalau misalkan harganya tidak tercantum tabel? Mungkin misalkan pada saat pada saat harga 13.000 berapa jumlah tabelnya yang diminta dan yang ditambahkan? Oke, itu pertanyaannya barangkali. Baik, jika untuk mengisi kolom pada jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan harus menggunakan fungsi permintaan atau penawaran berdasarkan pendekatan pada habis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Kelompok Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya Hana Lubika. Saya Lisa Liani. Saya Sri Sundari. Saya Jadi, keseimbangan pasar terjadi pada saat Q sama dengan 80.000 dan harga 10.000. itu adalah dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Oke, Fitri, silakan. Perkenalkan, saya Fitri Lestari dari kelompok 2. Saya akan bertanya bagaimana kalau terdapat kesalahan dalam penggunaan. Bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda, baik negatif atau positif? Mungkin pengaruh nggak ya ke keseimbangannya? Boleh. Silakan. Saya izin menjawab. Jika terdapat kesalahan, maka fungsi akan salah dan itu akan mempengaruhi kesalahan pendekatan tabel dan pendekatan. Oke, jawabannya katanya kalau misalkan terjadi dalam pendekatan matematis penempatan tanda negatif dan positif, maka pendekatan tabel, pendekatan kurva pun akan ikut salah. Ya, oke, siap, luar biasa. Oke, cukup ya barangkali. Sekian dari kelompok kami. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya untuk kelompok kita yang sudah melakukan. Selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok Yustika untuk menampilkan atau mempresentasikan terkait dengan pendekatan kurva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3. Saya Istika Nurdianti. Saya bisa kerja. Saya Saya
Terima kasih tanya jawab. Oke, Alisa silakan. Elisa. Izin bertanya, menurut kalian manakah yang lebih mudah untuk diterapkan pada titik keseimbangan? Tergantung data yang ada. Misalnya apabila data yang ada di tabel A jumlah ijazah ada yang sama, maka pendekatan tabel lebih mudah karena hanya melihat jumlah ijazah tulisnya yang sama. Tetapi apabila diketahui fungsi permintaan, maka pendekatan matematis yang lebih mudah dan jika berdasarkan ketentuan permintaan dan penawaran yang disajikan itu lebih mudah menggunakan pendekatan berupa karena hanya melihat atau permintaan dan sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mempresentasikan. Baik, anak-anakku yang membanggakan, kita sudah ya semua kelompok mempresentasikan. Tentunya terkait dengan apa yang disampaikan itu kita simpulkan bersama. Oke, simpulannya ada yang mau menyampaikan. Bagaimana dari kelompok Sri kesimpulan dari materi ini yang kita bahas dengan analisis tadi bahwa untuk menentukan keseimbangan tersebut ada berapa tadi? Oke. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan matematis, pendekatan tabel, dan ada pendekatan. Oke. Hasil dari 3 pendekatan tadi, hasilnya berapa? Pada harga 10, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan 80. Ketiga pendekatan sama hasilnya, ya. Oke, siap? Bisa dipahami? Itu kesimpulan pelajarannya. Kemudian untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda ada coba masuk joinmyquiz.com. Ya, buka HP-nya, semua buka HP-nya. Ya. Join my quiz. Yang ini ya. Join my quiz. Kemudian enter this kode. Masukkan kodenya yaitu 465622. Oke, sudah? Kemudian kalau sudah dimasukkan kodenya tinggal gabung atau join. Oke, Sri Rahayu masuk. Fitri, Aldo, Rotu, Mifta, Ijal, Nisa, Wildan, Justika, Fahri. Sudah masuk semua? Ansa, Elisa, Ardi. Oke. Ada 32. Oke, siap ya? Yuk, kita mulai. Kita mulai. Silakan. Anda menjawab.
Peringkat dua Hanifah sekarang. Peringkat ketiga sudah semua ya. Oke. Baik. Nah, coba yang pertama. Yang ketiga Moja, luar biasa ya. Oke. Ya, itu ya. Jadi pengetahuan yang kita terapkan seperti itu. Baik. Ya. Barangkali pembelajaran kita akhiri ya. Kita akhiri. Mudah-mudahan dari apa yang tadi Bapak lakukan untuk evaluasi ini, pemahaman tentang materi yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, silakan nanti Bapak akan share Google Form ya untuk diisi terkait dengan penilaian formatif, yaitu penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman ya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi nanti untuk penilaian antar teman, silahkan Anda yang memiliki absen nomor 1 menilai absen nomor 2, nomor 2 menilai nomor 3 dan seterusnya. Nanti yang absen nomor 1 dinilai oleh absen nomor 36 ya, itu antar teman. Kemudian penilaian diri sendiri silahkan Anda isi di Google Form ya, nanti akan terekam ya, terekam jawabannya. Oke, Bapak share, silakan Anda lihat di grup ya, di grup PA ada ya. Nanti silakan Anda isi jawabannya antara ya dan tidak, ya dan tidak gitu ya. Nanti silakan Anda isi. Baik, itu barangkali yang Bapak sampaikan, dan tentunya di akhir pembelajaran ini sebelum Bapak tutup, Bapak ingin ada pesan dan pesan dari kegiatan pembelajaran ini terkait dengan referensi. Silakan yang akan memberikan pesan dan pesan. Elisa, oke, siap. Saya belajar dengan Bapak itu menyenangkan. Oke. Dan membuat mengantuk, sangat membuat bersemangat. Tadi juga ada buat senang-senang kayak gitu. Ya. Intinya Senang sekali. Oke, luar biasa ya. Bapak minta satu lagi dari laki-laki tentang kesannya. Barangkali tadi penampilannya luar biasa, senang, semangat, ya, tidak bikin ngantuk dan sebagainya. Coba dari laki-laki ada? Oke, dari laki-laki ada perwakilannya untuk menyampaikan kesan-kesan? Oke, ada nggak? Oh, Farhan, silakan Farhan ya. Oke, Farhan. Belajar dengan pengalaman saya itu asik. Asik. Mudah dipahami Mudah dipahami. dan pada anak yang bijak. Oke, membuat motivasi anak-anak meningkat. Luar biasa, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, itu barangkali yang Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan silakan untuk mengakhiri kegiatan ini dipimpin oleh kalian untuk berdoa. Dan jangan lupa nanti ya, Bapak sebelum Anda keluar, Bapak akan share tugas mandiri Anda untuk nanti pertemuan yang akan datang. Bapak akan kirim melalui WA Group, yaitu terkait dengan tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh Anda, dan itu nanti dikumpulkan di minggu yang akan datang untuk pertemuan dengan materi yang berbeda. Dan silakan untuk dipimpin doa. Belum mengakhiri pembelajaran, bila kita berdoa, silakan. Berdoa dapat dihadiri. Ya, terima kasih dan dipersilakan untuk istirahat.
Terima kasih. Tetap semangat ya. Kamu boleh. Oke. Ya.